hormati Pak Ketua DPD PKS Kabupaten Klaten beserta jajarannya, yang saya hormati tim pemenangan DPD Kabupaten PKS Kabupaten Klaten, yang saya hormati Bapak Ibu semua, Mas, rekan-rekan dari media pers Kabupaten Klaten. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mengantarkan acara konferensi pers PKS Kabupaten Klaten. Yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Yang kedua, meskipun setu-setu juga bisa hadir, beberapa teman wartawan tadi izin, tapi nanti beritanya juga berita nanti kita tolong sama teman-teman. Kemudian yang kedua, mohon maaf kalau sambutan kami, tempat fasilitas kami tidak berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena memang ini coro-coro berperang ini di sisa-sisa ujung pertempuran, ya. Ini harap dimaklumi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua, pada siang hari ini sengaja kami DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Klaten mengadakan forum ini, mengundang panjenengan semua. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan nanti melalui Pak Ketua DPD terkait dengan pemilu, ya, apakah kondisi secara umum, apakah ada secara khusus, tetapi bocorannya sih alhamdulillah PKS Kabupaten Klaten kali ini baik progresnya, gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa perdalam dengan sesi tanya jawab. Matur nuwun. Langsung saja mungkin saya berikan waktu dan kesempatan untuk Pak Tono sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Klaten. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ba'du. Yang kami hormati teman-teman pengurus DPD PKS Kabupaten Klaten, yang kami hormati Ketua Fraksi PKS Kabupaten Klaten Pak Ketua SHMK, yang kami hormati Bapak Ibu rekan dari media. Bersyukur kita kepada Allah SWT di siang hari ini dipertemukan di majelis ini. Salawat salam semoga limpahkan junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya cintai Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pemilu sudah berlangsung 10 hari sejak hari ini, dan alhamdulillah berjalannya aman, lancar, dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh KPU, insya Allah. Di internal PKS sendiri, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari tim data kami, ya, dari tim data kami kita mohon maaf saya tidak biasa bicara begini. Santai aja Mas. Karena Pak. Begini. Pokoknya saya cintai Allah Taala. Jadi pemilu ini kita berusaha untuk meraih target sebagaimana amanah musda dulu di 2020 gitu. Karena kita berusaha maksimal untuk terus, sehingga segala saran upaya kita lakukan. Salah satunya dalam hal untuk pengamanan suara. Alhamdulillah dari 4.198 TPS yang ada di Kabupaten Klaten, insya Allah 100% ada saksi dari PKS. Artinya bahwa ada C1 dari 4.198 atau C hasil itu insya Allah kita dipegang oleh kita semuanya. Dari data yang kita punya itu kemudian kita sudah masukkan dalam aplikasi yang kita buat sendiri di PKS Kabupaten Klaten. Dari data semua TPS yang ada oleh tim tabulasi kita sudah kita rekap, dan hasilnya alhamdulillah ada peningkatan jumlah suara PKS di Kabupaten Klaten, dan juga insya Allah
ada peningkatan jumlah kursi di Kabupaten Klaten. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mempercayakan pilihannya kepada PKS, sehingga suara kami tahun ini jauh lebih banyak daripada pemilu 2019 kemarin. Kami juga mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Ibu caleg PKS yang tentunya, kemudian kader, simpatisan, kemudian para saksi struktur DPC maupun DPRA di PKS, sehingga apa yang menjadi harapan kami ini ya alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum sebagaimana target dari Musda 2020 kemarin. Saya kira begitu saja dari yang saya sampaikan. Sekali lagi karena saya tidak biasa ngomong di hadapan panjenengan semuanya. Di aplikasi kita sama, alhamdulillah kita dapatkan semua data itu, dan harapannya semua data di Kabupaten Klaten ini sesuai dengan apa yang data dari KPU atau dari BPK gitu. Tetapi tetap kita akan menunggu keputusan resmi dari KPU setelah kemudian nanti selesai pleno di KPUD Kabupaten Klaten, yang jadwalnya juga sampai sekarang kelihatannya kita belum ada undangan untuk pleno di KPUD. Mungkin demikian yang saya sampaikan, hanya salah mohon dimaaf. Amanat Musda itu kita itu punya target 8 kursi ya Pak Ketua. 8 kursi babakan itu paling lengkap. Karena partai lain juga merujuk ke kami, beberapa tanya, ya, termasuk Golkar dan lain-lain itu merujuk ke kita, wes lengkap dan linear dengan data yang ada di pleno, ya wes gitu ya, satu itu. Nah untuk itu kami memang perlu menyampaikan ke masyarakat, karena kemarin juga pada nunggu-nunggu, khususnya dapil 2 sidang itu loro posisi alhamdulillah 2, ya 2. Untuk itu yang pertama tadi disampaikan Pak Ketua. Ini sudah clear, kita juga PKS mengajak di akhir drama politik ini kita genapkan, ayo kita selamatkan suara rakyat, kita amankan suara rakyat, kita bareng-bareng semua partai gitu ya, menghormati semua hasil yang sudah ada. Artinya tidak perlu kemudian ada trik-trik, intrik-intrik kecurangan, itu sesuatu yang tidak perlu kan gitu ya. Karena sesungguhnya di setiap saksi TPS kita pun semua sudah kita training, kita briefing sesuai dengan standar yang kita inginkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu mengumpulkan ini, menyampaikan juga tadi Pak Ketua sudah menyampaikan juga bahwa kami atas nama keluarga besar PKS Kabupaten Klaten mengucapkan banyak terima kasih kepada kader, kepada pengurus, kepada simpatisan, kepada masyarakat umum Kabupaten Klaten, dan nantinya amanah ini nanti akan kita buktikan di 2024 ya Pak Ketua ya, sampai 2029 kepercayaan kepada PKS akan kita buktikan. Kemudian tidak lupa juga terima kasih terhadap penyelenggara pemilu, KPPS dan yang lain di TPS, termasuk rekan media yang sudah menjadi penyeimbang, mendampingi setiap proses pemilu berjalan dengan baik. Terima kasih atas lagi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam topik dari seluruh Pak. Ya, tadi sudah disinggung juga, mungkin menyambung dengan apa yang disampaikan Mas Nur kaitannya dengan peningkatan suara untuk PKS di pemilu tahun ini dibandingkan 2019. Mungkin. Oke. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Yang pertama tentang kenaikan suara. Yang memang suara kita alhamdulillah naiknya tidak banyak sebenarnya. Ya, mudah-mudahan berkah. Karena keberkahannya naiknya itu sekitar, hitungan kami sekitar 13% saja dari tahun 2019. Dan cukup besar kenaikannya itu ada di dapil
dua tentu, dua dan dapil satu. Dapil satu itu sesungguhnya kurang sidik memang. Sidik ini kalau betul deh. Itu tentang persentase kenaikan suara. Kalau tadi sekalian yang ditanyakan itu ya persentase saja mungkin ya untuk angka yang biar di kami saja. Kalau tahun 2019 nanti berhitung dulu. Kalau 2009 kan sudah dipublikasi, kita suara di Kabupaten Banten sekitar 68.700 itu yang tahun 2019. Nah, sekarang naiknya tambah 13%, sekitar 13-14% lah. Nah, begitu. Kalau kemudian naiknya suara itu dari mana ya? Saya tidak nyampe ya tentu dengan tambahnya pemilih-pemilih baru tentunya. Kalau biasanya pemilih PKS itu kan konstan, istiqomah, kayak gitu. Nah, berarti dengan kenaikan yang sekarang ini jadi naik sekitar 13% tadi, berarti memang ada pemilih-pemilih baru yang sebelumnya boleh jadi belum pernah ikut pemilu atau juga sebelumnya memilih yang lainnya, kemudian di 2024 ini kemudian memilih ke kita, tambah 13% ya tadi. Ini juga walaupun tadi tidak tanyakan, kalau PKS itu kan sejak 2004 sampai 2019, berarti berapa tahun? 2004 15 tahun itu kan suaranya istiqomah, konstan, stabil, 5 kursi terus. 2004 5 kursi, 2009 5 kursi, 14 ini 20 tahun, 4 kali pemilu, 4 kali pemilu itu kita konstan 5 kursi. Alhamdulillah di tahun ini mudah-mudahan ya, nanti kita sekali lagi tetap menunggu keputusan KPU, walaupun kami sudah siapkan juga tim-tim yang besok di KPUD ya Pak. Segala data sedang kita pegang semuanya, termasuk tim saksi yang kita kuatkan untuk mengawal di KPUD besok. Itu yang tentang tambahan dari mana. Kemudian kenapa boleh Bang? Milenial juga saya kira juga ini berpengaruh besar, karena caleg-caleg kita di beberapa dapil itu sebagian besar milenial, masih ada yang kuliah, masih ada yang belum menikah dan seterusnya, itu banyak, terutama di dapil 1, dapil 4 itu banyak caleg milenial kita. Saya kira itu juga berpengaruh terhadap kenaikan jumlah suara kita. Begitu. Kalau tentang kaitannya dengan 8 bulan yang akan datang, ya terus terang sampai kemarin pun kita fokusnya masih di pileg ini ya, masih fokus di pileg untuk agar bisa kemudian berpikir tentang 8 bulan yang akan datang atau sekitar nggak ada ya itu ya, berarti kita harus memenangkan di pileg dulu kan, kemudian gitu. Tapi kelihatannya yang lebih detail di fraksi mungkin berkumpul yang lainnya gitu. Mungkin Pak Toto bisa menyampaikan dulu. Mulai tertinggi suaranya terdengarkan. Masih nunggu dari kami. Ya, kalau keputusannya tetap nunggu dari KPUD ya. Nah, begitu. Namanya yang tinggi. Dari masing-masing dapil. Ya. Iya Pak An, dia Mas An, PP3 nih. Kan dari 1. Pertahanan. Kalau dapil 2 kita ya ada di sini. Nah, tapi juga dan dengan yang lainnya. Terus yang lainnya kelihatannya apa nih? Nggak bisa pegang mic tadi kita. Saya Nggak bisa pegang mic tadi. nggak biasa pegang mic saya. Dapil 3. Dapil ya yang lainnya kelihatannya incumbent. Empat gimana? Oke, sama. Pengalaman. Tim sukses ya.